Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasridul Fitriati dengan NIM 2310174. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek implementasi jaringan saraf tiruan sederhana menggunakan algoritma perseptron, yang dimana bagaimana mesin dapat belajar mengklasifikasi status kebangkrutan berdasarkan variabel keuangan tertentu. Ini terdiri dari 5 sampai 5 sampel data latih dengan dua fitur utama, yaitu harta X1 dan utang X2. Untuk target outputnya itu di sini ada status, kita implementasikan ke Y. Dataset terdiri dari 5 sampel dan data latih dengan dua fitur utama, harta dan utang. Target output adalah klasifikasi binar kebangkrutan. Untuk parameter awal modelnya, di sini ada bobot awal atau W1 sama dengan negatif 1,8, W2 nya 2,9. Untuk learning rate-nya yang dimana 0,9 itu mengontrol kecepatan penyesuaian bobot. Untuk threshold-nya 0, titik aktivasi fungsi step. Selanjutnya di sini ada rumus atau formulanya. Yang pertama itu kombinasi linear V, yaitu menjumlahkan perkalian input dengan bobotnya. Yang kedua itu update bobot, yang dimana jika terjadi error, bobot baru dihitung dengan menambahkan bobot lama dengan delta bobot, hasil perkalian learning rate, error, dan nilai input. Selanjutnya luaran Y, jika V lebih besar atau sama dengan threshold, maka output adalah 1, jika kurang maka 0. Selanjutnya untuk error, selisih antara target asli Y dan prediksi Y aksen. Selanjutnya delta, yang dimana WI baru dikurang WI awal. Selanjutnya di sini ada proses iterasi dilakukan hingga iterasi keempat untuk mencapai konvergensi atau tidak ada error lagi. Tabel menunjukkan kolom input X1 dan X2, hasil luaran Y aksen, status error, update bobot W1 dan W2. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel. Untuk memvalidasikan hasil di Excel, saya juga berikut ini adalah tampilan proses iterasi yang saya lakukan di Microsoft Excel. Yang dimana ini adalah dataset yang saya gunakan, yaitu ada harta X1, utang X2, dan status. Ini adalah hasil implementasinya dan parameternya, yang dimana W1 awal itu negatif 1,8, W2 awalnya 2,9, learning rate-nya 0,9, dan threshold-nya 0. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai V, yang dimana
W W1 X1 dikali W1 awal terus ditambah X2 dikali W2 awal dan akan menghasilkan negatif 1,29. Dan untuk mendapatkan luaran Y yang dimana if jika V lebih kecil dari 0 threshold maka 0, jika tidak maka 1. Selanjutnya untuk errornya itu Y aktual dikurang luaran Y akan menghasilkan 1. Untuk W1 barunya itu W1 awal ditambah learning rate dikali error dikali X1 akan menghasilkan negatif 0,72. Begitu pula untuk W2 barunya. Untuk delta W1 nya itu W1 baru dikurang W1 awal akan menghasilkan 1,08 dan begitu juga untuk delta W2 nya. Jadi di sini saya sudah melakukan perhitungan sampai iterasi keempat. Karena iterasi keempat errornya sudah tidak ada. Untuk prediksinya itu 0,7 dan 0,6 akan mendapatkan hasil 0,228 dan luaran Y-nya itu 1. Maka statusnya itu tidak bangkrut. Selanjutnya kita akan beralih ke PT. Nah, di sini ada perhitungan manual yang di iterasi pertama. Untuk memvalidasikan hasil Excel, saya juga melakukan perhitungan manual secara mendalam. Biasa dilihat pada iterasi pertama. Data pertama kombinasi linear menghasilkan negatif 1,29. Karena nilai ini di bawah threshold maka 0. Dan terjadi error sebesar 1 yang memicu perbaruan bobot untuk baris selanjutnya. Proses ini saya tuliskan secara bertahap hingga iterasi kedua. Untuk memastikan akurasi perhitungan. Selanjutnya ini
terdapat kode programnya. Kita juga mengimplementasikan algoritma ini menggunakan bahasa Python dengan library Pandas. Kode ini dirancang untuk melakukan looping otomatis melalui setiap epoch. Terus program ini tidak melatih bobot, tetapi juga diprogram untuk menguji data baru secara otomatis menggunakan bobot final yang telah dioptimasi. Selanjutnya di sini ada prediksi data yang dimana input barunya 0,7 dan 0,6. Untuk langkah kalkulasinya itu V sama dengan 0,7 itu dikali 0,54 ditambah 0,6 dikali negatif 0,25 akan menghasilkan 0,378 dikurang 0,15 sama dengan 0,228. Hasil prediksinya itu karena V sama dengan 0,228 lebih besar dari 0, maka Y aktualnya sama dengan 1. Jadi tidak bangkrut. Untuk kesimpulannya itu akurasi model mencapai konvergensi penuh pada iterasi ke 3-4. Generalisasi mampu memprediksi data baru dengan hasil logis atau harta hutang. Sederhana, perseptron efektif untuk data yang terpisah secara linear. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.